Selamat pagi Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan channel bebekku. Masih seputar tentang beternak bebek petelur ataupun beternak bebek entok. Langsung saja untuk video kali ini, channel bebekku mau mengajak Sobat YouTube untuk mengetahui penyebab faktor kekerdilan pada anakan entok. Mari disimak, jangan sampai di skip ya, biar tidak gagal paham. Oke, yang baru menemukan channel ini, tolong di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis loh. Mari kita mulai bahas. Banyak faktor yang menyebabkan kekerdilan pada anakan entok, dimana kadang kita tidak menyadarinya dan menganggapnya sepele. Tetapi kadang itu menyebabkan kita tidak memperoleh keuntungan yang stabil, di mana entok yang harusnya memperoleh bobot 2 kilo kadang hanya 1 kilo karena kekerdilan dan pertumbuhannya pun lama. Yang seharusnya kita akan memperoleh keuntungan pada usia 3 bulan kita sudah menjualnya karena bulunya sudah tumbuh dan bobotnya sudah terpenuhi dan siap untuk dijual. Tapi karena adanya kekerdilan, kita harus menunggunya hingga 4 bulan lewat. Baru anakan entok itu memenuhi bobot untuk penjualan. Apakah Anda mengalami kendala seperti itu? Rugi tidak? Rugi dong, makanya sama saja tetapi masa panennya lama. Faktor yang pertama yang menyebabkan terjadinya kekerdilan yang harus diperhatikan yaitu masalah kandang. Ketika masih anakan entok itu masih sangat kecil, lama-lama akan semakin membesar, dan kandang yang untuk membesarkan itu kadang semakin hari semakin sempit jika kita menggunakan box. Kadang kita tidak memperhatikan hal tersebut dikarenakan merasa nyaman saja. Tetapi harus diperhatikan bahwa ketika kandang semakin sempit, maka anakan entok tersebut makannya itu tidak memperoleh gizi semuanya. Ada yang sebagian makan banyak porsinya dan ada yang sebagian hanya memakan sebagian kecilnya saja. Efek makanan yang tidak merata menyebabkan yang kurang makan menjadi kecil dan pertumbuhannya lambat atau kuntet. Dan untuk solusi seperti ini tuh, ketika anakan entok sudah berusia 1 bulan dan sudah melihat bahwa kandang tersebut sudah semakin sempit, maka sebaiknya dilepaskan saja atau dipindahkan ke tempat yang lebih luas dan memberikan wadah pakan yang sedikit lebih banyak dibandingkan ketika masih mereka belajar makan. Ini berfungsi agar pakan mereka itu terbagi sama rata dan mereka tidak kalah satu dengan yang lainnya, sehingga pertumbuhannya nanti akan sama rata juga. Jadi itu masalah yang pertama tentang masalah kandang dan solusinya ya. Dan sekarang saya akan perlihatkan anakan entok di sini yang usianya seumuran tetapi berbeda dari indukannya. Di sini sama-sama usianya sama, pakannya sama, dan perawatannya sama. Tetapi untuk yang warnanya silver ini seperti ini itu pertumbuhannya itu lambat sekali. Kalian bisa lihat untuk entok yang warnanya silver, badannya atau tubuhnya dan bobotnya itu tidak sama dengan yang lainnya. Padahal ini sama menetasnya, pakannya, perawatannya tidak ada yang dibeda-bedakan. Kalian tahu kenapa yang menyebabkan kekerdilan di sini? Ini adalah disebabkan dari faktor indukannya. Indukannya memang dari indukan yang pejantan dan betinanya kecil, lokal semua, berbeda dengan yang di sebelah-sebelahnya ini. Jadi saya menggunakan indukan pejantannya itu jumbo tetapi indukannya lokal, dan ada pejantan yang lokal dan betinanya lokal. Ini berbeda atau berbanding balik ya. Jika kita memang menggunakan indukan lokal semua, maka pertumbuhannya juga akan sangat lambat, berbeda dengan yang putih-putih ini ya.
Kalian lihat yang saya tunjuk ini yang silver, ini kecil. Kemudian yang di sebelah sana itu juga kecil. Itu seumuran, sudah mau 4 bulan. Dan ini pun sebelah ini silver ini cukup lumayan besar, tetapi tetap saja tidak sama dengan yang di sebelahnya. Kira-kira kalau ternak begitu menguntungkan tidak? Yang lain sudah besar-besar, sedangkan yang di sebelah-sebelahnya ini yang warnanya silver itu kecil-kecil dan bobotnya jika dijual itu belum sampai dengan standarnya. Coba dibayangkan, lihatlah yang silver ini. Saya kadang kesal dengan yang ukuran kecil-kecil seperti ini. Jadi untuk menghindarinya, apa yang saya lakukan? Saya mengganti indukan pejantannya atau meniadakan pejantan lokalnya. Dan saat video ini dibuat, pejantan lokalnya itu sudah saya potong. Jadi memang pejantannya itu pendek dan badannya lebar, kemudian sayapnya itu ke bawah. Dan itu menyebabkan anakannya itu tidak bagus ya sobat ternak. Benar-benar harus diperhatikan untuk memperoleh anakan yang pertumbuhannya stabil itu juga dilihat dari indukannya. Dan untuk saat ini di kandang saya masih ada satu pejantan lokal, posturnya cukup lumayan besar. Jadi saya masih mempertahankan, mungkin sebentar lagi dipotong. Ini hampir seperti pejantannya ya, ini pejantan bodinya seperti ini, pendek, tidak berisi, kakinya pendek, pokoknya lama sekali pertumbuhannya sobat ternak, hingga membuat saya itu merasa ngasih makan seperti tidak mengasih makan gitu loh. Solusinya gimana kalau kita mengalami kendala seperti itu? Kita melihat pertumbuhan yang tidak sama rata antara entok yang satu dengan entok yang lain padahal seumuran. Ini diakibatkan karena indukannya ya sudah, kita harus mengganti pejantannya saja atau indukannya yang tidak bagus. Jika sudah melihat hasilnya seperti itu, lebih baik kita menggantinya supaya tidak ada anakan yang seperti itu lagi. Itu tadi masalah yang kedua, penyebab kekerdilan disebabkan oleh indukan yang tidak bagus dan kita harus segera menggantinya, tidak usah dipertahankan karena hanya menyebabkan kita mendapatkan kerugian, yaitu dengan hasil anakan yang tidak bagus. Sekarang kita lanjutkan penyebab yang ketiga, kekerdilan pada anakan entok disebabkan karena pakan. Pakan yang seperti apa? Pakan yang kurang, kemudian pakan yang tidak ada gizinya, sehingga menyebabkan anakan entok itu menjadi kuntat dan kerdil. Seperti juga manusia, anakan entok yang sedang bertumbuh dan berkembang membutuhkan asupan pakan yang bergizi dan mengandung nutrisi. Sama, jika pada manusia menyebabkan tumbuh kembangnya kurang bagus, begitu juga pada anakan entok. Jika pakannya kurang, menjadi gizi buruk pada manusia, pada anakan entok menjadi kuntet. Untuk anakan entok biasa yang umur 1 bulan itu kebutuhannya itu 1 hari 100 gram, dan jika sudah tambah dewasa kebutuhannya akan semakin meningkat. Biasanya untuk entok dewasa sendiri sudah 160 hingga 180 gram setiap harinya. Untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya, kita bisa memenuhinya dengan memberikan cemilan dari dedaunan yang ada di sekitar kita. Untuk beternak entok pembesaran harus pintar-pintar memanfaatkan bahan pakan yang ada di sekitar kita supaya mendapat keuntungan. Sekarang masalah yang keempat, penyebab kekerdilan pada anakan entok, yaitu disebabkan karena saat masa pertumbuhan anakan entok itu mengalami sakit atau penyakit. Ini banyak jenisnya yang menyebabkan dari penyakit tersebut mengalami kekerdilan. Misalnya terjadi kelumpuhan, cacingan,
kemudian aratan, virus ND, atau berbagai penyakit yang lain yang menimpa pada anakan entok tersebut yang mengakibatkan pertumbuhannya terganggu sehingga terjadilah kekuntetan. Jadi karena sakit juga bisa menyebabkan kekerdilan pada anakan entok. Oleh sebab itu, ketika masih anakan, wajib untuk menjaga kesehatan anakan entok tersebut supaya tumbuh kembang anakan entok tersebut menjadi stabil dan tidak mengalami kekerdilan ya. Itu tadi informasi tentang penyebab terjadinya kekerdilan. Memang tidak semuanya bisa ditangani, tapi setidaknya kita mengetahui penyebabnya dan kita bisa untuk menghindarinya. Sekian video kali ini dari channel Bebeku, semoga bisa bermanfaat supaya entok yang kita pelihara tidak mengalami kuntet ataupun kekerdilan, sehingga kita bisa memperoleh keuntungan dengan cara yang stabil. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.